Jadi kita lihat berapa sih kurs yang berlaku pada saat itu. Tuh ya. Kemudian laba ditahan atau sisa kerugian dalam satuan mata uang rupiah dari tahun-tahun sebelumnya dikonversi ke dalam satuan mata uang dolar ya Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya. Ya, berlaku pada akhir tahun buku ya. Berapa? Ya, ini kalau konversi ya. Konversi misalkan sebelumnya dia menggunakan mata uang rupiah. Kemudian mau dikonversi ke US dollar ya. Jadi misalkan si perusahaan ini sebelumnya menggunakan pembukuan ya, dengan rupiah, kemudian mengajukan ya ke Menteri Keuangan. Sudah diizinkan. Maka kalau sudah diizinkan, dia melakukan konversi-konversi. Nah, jadi aturannya seperti ini. Ya, konversi. Tapi kalau dari awal, misalkan dia sudah menggunakan mata uang US dollar, maka dia nggak perlu konversi. Ya, hanya saja nanti konversinya paling ketika mau lapor pajak ya, atau bayar pajak. Nah, kalau mau bayar pajak juga sudah diatur. Oke, kemudian modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadi transaksi. Oke. Nah, dalam hal terjadi selisih laba ya atau rugi akibat konversi dari rupiah ke US dollar ya, poin 1, 2, 3, 4, 5 ini, maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan ya pada laba ditahan. Ya, jadi kalau ada laba atau rugi ya, selisih kurs itu kita masukkan ke laba rugi. Ke laporan laba rugi ya. Jadi laba selisih kurs juga merupakan objek pajak ya. Jadi kalau laba diakui pendapatan, kalau rugi ya diakui sebagai biaya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, next. Nah, ini pada awal tahun ya. Ini pada awal tahun. Nah, ini pada tahun berjalan. Yang pertama, transaksi yang dilakukan dengan satuan mata dolar, ya, dengan US dollar, pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Ya, jadi based on dokumen ya, berapa yang tertulis di dokumen tersebut, maka itu yang dicatat. Kemudian transaksi baik dalam maupun luar negeri yang menggunakan satuan mata uang dolar selain US dollar dikonversi ke mata uang US dollar ya, dengan menggunakan kurs sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu sebagai berikut. Ya, jadi misalkan transaksi dengan pound sterling ya, dengan mata uang pound sterling atau dengan mata uang yen ya, maka dikonversi ke US dollar yang menggunakan kurs yang berlaku pada saat itu, kurs sebenarnya ya, kurs tengah Bank Indonesia. Kemudian apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. Kemudian apabila dari dokumen tidak diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku ya, berdasarkan sistem pembukuan yang dianut ya, dengan taat asas. Nah, jadi sebenarnya kalau praktek di lapangan untuk kurs ini tidak selalu berpatokan pada kurs tengah Bank Indonesia. Biasanya ada kesepakatan antar perusahaan juga, mereka mau menggunakan kurs yang mana ya. Jadi ya diperbolehkan kesepakatannya. Jadi kalau mereka misalkan punya acuan kurs sendiri boleh, ya itu disebut dengan kurs sebenarnya. Tapi kalau
Misalkan nggak tahu, ya bisa gunakan kurs sebenarnya dari Bank Indonesia. Ya. Oke, kemudian nah ini untuk pembayaran ya pasal 25. Ini untuk pajaknya. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 sebagaimana dimaksud ya di pasal 25 ya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tahun pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan ya bahasa Inggris dan US dollar ya sebesar penghasilan pasal 25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. Ya. Nah, pada akhir tahun buku sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan dolar mata uang dolar Amerika Serikat untuk konversi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud di pasal 25. Nah, jadi misalkan sebelumnya kita sudah mengakui nih ya di laporan itu sudah ada pasal 25. Nah, kan kita mau konversi ya, konversi. Jadi bukan dalam rangka untuk pembayaran pajak ya, tapi dalam rangka untuk konversi ya, konversi dari rupiah ke dolar. Ya. Jadi konteksnya ini perusahaan yang mendapat izin ya untuk melakukan pembukuan menggunakan US dollar. Jadi dia harus mengkonversinya. Ya, jadi di sini bisa menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku. Oke ya, kemudian pada saat penyampaian ya atau batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak sebelum dimulainya pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris ya dan satuan mata dolar Amerika Serikat untuk konversi pajak penghasilan ya. Oke. Nah, kemudian untuk pembayaran penghasilan pasal 25 dan 29 serta pajak penghasilan final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan US dollar dapat dilakukan dalam satuan mata uang rupiah. Ya, jadi ketika mau bayar pajak maka dia konversi ya ke rupiah ya. Nah, dalam hal pembayaran pajak ya bagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam satuan mata uang rupiah, maka wajib pajak harus mengkonversi pembayaran dalam satuan mata uang rupiah tersebut ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan. Ya. Jadi ini yang disebut dengan kurs Menteri Keuangan. Ya, jadi setiap pekan ya Menteri Keuangan itu mengeluarkan ya berapa sih kurs yang berlaku ya untuk satu pekan ke depan. Ya, jadi ini dalam rangka pembayaran pajak. Maka kita gunakan kurs pajak atau kurs Menteri Keuangan. Nah, ini untuk pelaporan SPT tahunannya. Jadi tetap ya menggunakan bahasa Indonesia kecuali lampirannya ya. Jadi kalau teman-teman nanti buka ya SPT yang dolar itu tetap bahasa Indonesia, hanya saja satuan mata uangnya berubah menjadi dolar. Ya, semester depan ya akan kita bahas ya di pajak internasional. Oke. Nah, ini untuk sisa kerugian dikompensasikan. Nah, ini untuk perlakuan pajak ya terhadap selisih kurs. Ini kurs tetap. Pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut. Ya. Jadi misalkan adanya pembelian kemudian akan menimbulkan utang. Nah, pada akhir tahun
kita tidak perlu menyesuaikan ya kurs yang berlaku pada saat itu ya. Ketika kita menggunakan kurs tetap, nanti aja ketika mau dilunasi, berapa sih kurs yang berlaku pada saat itu ya ketika realisasi. Oke ya. Jadi itu kurs tetap. Kemudian ada kurs tengah Bank Indonesia. Ya, atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Nah, ini ketika kita mau menyesuaikan ya laba atau rugi kurs. Ya, jadi pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Ya, kerugian yang terjadi karena selisih kurs dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara tak asas, artinya sesuai dengan standar yang berlaku, ya, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya. Oke, ini kurs Menteri Keuangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, tujuannya untuk ya pelunasan biaya masuk, kemudian pelunasan pajak pertambahan nilai, kemudian untuk PPNBM, biaya keluar, kemudian pajak penghasilan. Ya, jadi kalau tujuannya perpajakan kita menggunakan kurs Menteri Keuangan. Tapi kalau tujuan lain ya bisa gunakan kurs tetap atau kurs tengah Bank Indonesia. Ya. Ya, ini penyajian dalam laporan keuangan. Ya, ini berdasarkan standar-standar yang berlaku ya di Indonesia atau di dunia. Ya, ada di PSAK 10 juga, kemudian ada di aturannya FASB ya. FASB ini punya Amerika yang dulu banyak digunakan juga sebelum adanya IFRS. Sekarang sudah banyak ke IFRS. Ya, jadi ini untuk penyajian ya dalam laporan keuangannya, bagaimana kita menyajikan selisih kurs tersebut.